Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kasira. Wa subhanallahi burata wa asilah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala al-kitab wa lam yaj'al lahul iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang hidarin Idul Fitri, Idul Adha yang dirahmati Allah SWT. Idul Adha yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah hari ini kita semua diridhoi Allah SWT, di mana hari ini hari yang sangat mulia, ibadah yang sangat mulia, ibadah yang puncaknya ibadah yang kita ikuti hari ini. Masya Allah, luar biasa. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah, dalam arti kata melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, dan beriman kepada Allah dan beriman pada Rasulnya, dan mengingatkan kisah-kisah yang terjadi pada nabi-nabi kita. Masya Allah, luar biasa. Selawat dan salam kita junjungkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian, adapun hari ini khotib akan membawakan tema indahnya berkurban. Masya Allah, luar biasa. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah menjelaskan bahwasanya sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Maka laksanakanlah salat dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu akan terputus dari rahmat Allah. Masya Allah, luar biasa. Siapapun yang sholat hari ini dan berkurban hari ini adalah orang-orang yang mendapat nikmat Allah. Terutama adalah nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat ilmu. Masya Allah, luar biasa. Hadirin sekalian, bahwasanya hari ini khotib akan membawakan indahnya berkurban. Mengapa kita berkurban? Di mana kita berkurban? Kita berkurban ini adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah SWT. Di mana kita berkurban hari ini, kita sekaligus ada 3 dimensi yang kita lakukan. Pertama adalah dimensi emosional, yang kedua adalah dimensi sosial, yang ketiga adalah dimensi spiritual. Di mana dimensi emosional, orang-orang yang berkurban hari ini mengingat kejadian bahwasanya kehidupan kita itulah dikisahkan di Al-Quran di surat 12 ayat 111. Kehidupan kita itu dikisahkan di Al-Quran. Hari ini kita mengenang kisah siapa? Yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin sekalian, bahwasanya orang-orang yang beriman di hari ini diuji keimanannya. Maka dijelaskan, sesungguhnya orang-orang yang beriman sesungguhnya orang yang tidak ragu berjihad dengan harta dan jiwanya. Hari ini kita diuji. Apakah kita lulus ujian atau tidak lulus ujian? Hari ini kita diuji oleh Allah SWT. 3 hari kita diuji. Apakah kita berani menginfakkan harta kita di jalan Allah hari ini dengan berkurban? Di mana kita membelanjakan harta kita di jalan Allah. Allah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila taluka. Belanjakanlah harta kamu di jalan Allah. Jangan jatuhkan diri kamu dalam kebinasaan. Berbuat baiklah kamu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Di mana belanja di harta jalan Allah hari ini adalah hari berkurban. Belanja di harta jalan Allah pertama sedekah. Umum kita sedekahkan. Yang kedua adalah berinfak, di mana zona infak adalah orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan fisabilillah. Yang ketiga berzakat. Yang kita sebut ada 8 masyhab yang kita bagikan. Yang kelima adalah wakaf. Yang keenam adalah berkurban.
Berkurban yang ketujuh adalah haji dan umroh. Nah, untuk berkurban ini adalah spesial. Harinya spesial. Hewannya spesial. Dan pembagiannya juga spesial, akan kita dibagas pada zona di sosialnya. Hadirin sekalian, bahwasanya berkurban ini bukan hanya kisah Nabi Ibrahim, termasuk juga kisah putranya Adam, Qabil dan Habil. Maka Allah jelaskan di surah Al-Maidah ada kurbannya Qabil dan Habil. Di mana bahwasanya kita di hari ini memperingati, kita meyakini ajaran Nabi Ibrahim. Itulah namanya orang yang beriman, meyakini yang tidak pernah dilihatnya. Meyakini yang tidak pernah dilihatnya, kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Kita tidak pernah satu kampung dengan Nabi Ibrahim. Kita tidak pernah tahu bagaimana wajah Nabi Ibrahim. Tapi kita mengimani Nabi Ibrahim. Di mana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di bahwasanya Nabi Ibrahim bertahun-tahun menikah, tidak memiliki seorang anak. Maka pada saat itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, berikan aku pada aku anak yang soleh. Nabi Ibrahim mempunyai istri yang tua, yang mandul. Maka pada saat itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah SWT untuk menikah lagi dengan istri keduanya, namun seizin istri pertamanya. Nah, bahwasanya apa yang kita ambil di sini, kita orang Islam, jika ingin menikah lagi harus seizin istri pertama. Tidak bisa menikah siri dengan sembunyi-sembunyi. Kita mencontoh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin sekalian, bahwasanya kisah Nabi Ibrahim meminta anak yang soleh. Lantas Allah mengabulkan doanya. Allah memberikan seorang anak, yaitu bernama Ismail. Pada saat Ismail yang sudah cukup umur, seberapa tahun Nabi Ibrahim mengasuh Ismail, maka Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail. Pada saat itu Ibrahim ragu. Ibrahim diganggu oleh setan. Sesuai dengan janji setan, setan menggoda dari depan, dari belakang, dari kiri kanan. Nabi Ibrahim mengatakan bahwasanya tidak mungkin aku harus membunuh anak saya. Lantas Nabi Ibrahim bercerita dengan istrinya. Istrinya bercerita bahwasanya lakukan Ibrahim kalau itu perintah Allah. Namun iblis tidak ragu-ragu. Setan juga tidak akan kalah tender dalam menggoda. Setan menggoda Ibrahim. Ibrahim, masa anakmu dibunuh? Tidak ada orang yang membunuh anak Ibrahim. Insya Allah luar biasa. Setelah itu setan juga menggoda istrinya. Bahwasanya itu Ibrahim yang sangat jelek sekali. Bertahun-tahun meninggalkan anak, setelah bertemu dengan anak mau dibunuh, itu Ibrahim. Dan juga digoda juga Ismail. Lantas Ibrahim melemparkan setan itu dengan batu, bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka terjadi lempar jumroh yang diingati oleh orang-orang yang haji sekarang. Masya Allah luar biasa. Setelah itu Ibrahim mengatakan kepada anaknya, wahai Ismail, sesungguhnya aku bermimpi menyembelih engkau. Apa pendapatmu wahai anakku? Apa kata Ibrahim Ismail? Wahai ayahku, kalau itu perintah Allah, lakukan. Semoga engkau mendapatkan aku orang-orang yang bersyukur. Masya Allah luar biasa. Begitu indahnya, begitu tulusnya seorang anak melaksanakan perintah Allah. Begitu tulusnya seorang anak kepada bapaknya. Kalau kita lihat di sini, mengapa Ismail tulut kepada bapaknya? Mengapa Ismail patuh kepada bapaknya? Karena bapaknya ikhlas mendidik anaknya. Dan bapaknya memberikan kepada anaknya uang yang halal, makanan yang halal. Namun sebaliknya, jika kita tidak memberikan yang halal kepada anak kita dan tidak ikhlas menerima segalanya, maka anak kita tidak akan seperti Nabi Ismail. Tidak akan manut kepada kita. Masya Allah luar biasa. Hadirin sekalian, bahwasanya setelah Ismail mengatakan, wahai bapakku, laksanakan semua itu jika perintah Allah, agar kau mendapatkan aku orang bersyukur. Maka keduanya bersiap-siap untuk mendatangkan suatu tempat yang bukit yang agak tinggi. Dan juga berpamitan dengan istrinya. Dan Ismail mengatakan kepada bapaknya. Apa kata Ismail? Wahai bapakku, jika nanti engkau menyembelihku, tutuplah, aku minta 3 pertanyaan. 3 permintaan. 1, tutup mataku. Yang kedua, tajamkan pisaunya. Yang ketiga, simpanlah jubahku. Pertama Ismail mengatakan, wahai bapakku,
jika engkau menyembelihku, tutuplah mataku, agar aku tidak sedih. Aku tidak melihat begitu sedihnya wajahmu menyembelihku. Yang kedua, jika engkau menyembelihku, tajamkanlah pisau itu, agar aku tidak kesakitan, sehingga kau tidak pedih melihat aku. Yang ketiga, wahai ayahku, jika nanti jubahku berlumur dengan darah, jangan diberitahu ibu. Aku takut ibu menangis lihat darahku. Masya Allah, luar biasa. Ini luar biasa. Ini ketakwaan kepada Allah. Kita cuma diminta memotong korban, yaitu kambing atau sapi. Cukup. Kita tidak diminta untuk menyembelih anak. Bagi orang-orang yang terketuk hatinya, pasti akan menyembelih kurban setiap tahun. Masya Allah, luar biasa. Dan pada saat Ibrahim dan Ismail sudah siap-siap menyembelih, maka Allah panggil. Ibrahim mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Wahai Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim terbelengak. Pada saat Nabi Ibrahim terbelengak, wahai Ibrahim, Allah menggantikan Ismail ini dengan seekor kibas. Dari mana kibasnya? Yaitu dari surga. Kurbannya putra Adam yang ada di surga. Digantikan dengan putranya, kurban putranya Adam. Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Ini adalah suatu ujian bagimu yang sangat berat. Ujian ini kau bisa berlalu. Maka aku abadikan namamu Ibrahim di orang yang akan datang. Maka terjadi bahwasanya nama Ibrahim diabadikan di orang-orang datang, yaitu kita sekarang. Tahiyat terakhir kita ada Nabi Muhammad dan ada Nabi Ibrahim. Tidak ada Nabi yang lain. Cuma ada Nabi di Al-Quran di surah Al-Saf ayat 108. Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin sekalian, bahwasanya dimensi sosial, di mana adalah yang ketiga kita berkurbannya adalah definisi sosial, di mana definisi sosial bahwasanya berbagi. Namun kurban ini berbaginya berbeda dengan zakat, berbeda juga dengan infak, berbeda juga dengan sedekah. Kurban dibagikan dengan 3 kategori. Pertama, diberikan kepada orang yang merasa cukup. Yang kedua, orang miskin. Yang ketiga, orang miskin yang meminta. Di mana pertama, orang yang merasa cukup. Siapa orang merasa cukup? Orang yang mampu berkurban, namun dia tidak berkurban. Berikan pada dia. Dan Allah memberikan ancaman kepadanya, tahun ini orang yang berkurban Allah balas. Tapi orang yang tidak berkurban, dia mampu berkurban, dia akan celaka juga tahun ini. Masya Allah, luar biasa. Nah, berikan kepada orang yang merasa cukup, yaitu orang yang mampu berkurban namun tidak berkurban. Antarkan ke rumahnya dagingnya, antarkan ke rumah satenya, antarkan ke rumah gorengannya, antarkan semua kepada mereka. Antarin mereka karena mereka tidak patuh terhadap perintah Allah. Kalau ke bahasa kita Palembang, kasih mereka, buat ampuin mereka itu. Masya Allah, luar biasa. Yang kedua adalah berikan kepada orang yang miskin. Miskin itu ada 2. Miskin yang meminta dan miskin yang tidak meminta. Miskin yang tidak meminta biasanya dilakukan oleh orang-orang fisabilillah yang berjalan-jalan Allah. Maka Allah jelaskan di Al-Baqarah 173 bahwasanya ada orang miskin yang tidak meminta, orang yang terhalang di jalan Allah, orang terhalang pekerjaannya di jalan Allah. Kita kasih contoh, marbot masjid tidak bekerja di jalan lain, sedangkan honornya di masjid berapa? Mereka termasuk orang-orang yang tidak meminta-minta. Dan kamu anggap dia kaya, penampilannya tidak mengecewakan. Masya Allah, luar biasa. Yang kedua adalah orang yang meminta-minta. Di mana orang yang meminta-minta, minta kupon dan sebagainya. Dan nanti dihukum yang terjadi secara otomatis. Setiap kita berkurban akan datang orang yang meminta-minta. Maka dari itu kepada panitia, jangan ditolak orang minta, suruh tunggu sebentar. Nanti bagi semampu kita membagi. Jangan katakan yang tidak punya kupon silakan pergi. Karena ada ayat yang menjelaskan nanti pada saat kamu berkurban akan datang yang meminta. Ini ada ayat yang menjelaskan. Allah jelaskan di suratnya 22 ayat 36. Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadirin sekalian, bahwasanya secara sosial dengan kita berkurban ini akan menghilangkan sifat kebinatangan kita.
Maka Allah jelaskan kamu tidak bisa menggelak bahwasanya di diri kamu ada sifat binatang. Maka dijelaskan di surat 7 ayat 179 bahwasanya kupenuhi isi neraka itu dari jin dan manusia. Jin dan manusia seperti apa? Mereka punya hati tapi tidak pernah memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tidak bisa melihat tanda kekuasaan Allah. Mereka punya telinga tidak mendengarkan ayat-ayatnya Allah. Mereka itu lebih hina daripada binatang ternak. Nah, hadirin sekalian, bahwasanya di hari kurban ini kita menghilangkan sifat kebinatang kita. Di diri kita ada sifat kebinatangan, ada 4 sifat binatang yang ada pada kita. Pertama, bersifat anjing. Dijelaskan di surat 7 ayat 176. Di mana anjing itu teka, susah diatur, susah dinasehati. Ya, dia hanya mengabdi kepada bosnya saja. Mengabdi pada bosnya saja. Apa kata bosnya? Siapa yang memberi makan, itu dia mengabdi. Tapi dia teka, tidak susah diaturin. Bahwasanya anjing itu kita nasihati, dia menjolorkan lidahnya. Dan kita marah juga, dia menjolorkan lidahnya. Itu adalah sifat anjing. Dijelaskan di surat 7, 176. Dan yang kedua adalah sifat monyet dan babi. Allah jelaskan di surah Al-Maidah 60. Bahwasanya manusia mempunyai ada 2 sifat kera dan babi. Di mana sifat kera itu adalah suka diberi, sangat senang diberi, selalu meminta dan pelit, selalu meminta dan pelit. Dan manusia bersifat kera selalu mengharapkan pemberian orang. Begitu orang ada rezeki, maka dia katakan, traktirlah kami. Itu adalah sifat monyet kita. Itu sifat monyet kita. Begitu ada orang haji, orang umroh, jangan lupa, tolong oleh-oleh buat saya. Saya minta, memang benar dari kamu yang memberikan. Itu adalah sifat monyet manusia. Itu sifat monyet manusia. Ya. Yang kedua adalah sifat babi. Di mana babi itu rakus. Nanti bahwasanya orang-orang yang tidak berkurban sangat rakus. Nanti akan kelihatan orang tidak berkurban sangat rakus. Sudah dapat daging bungkus, dia minta lagi. Jatah panitia minta lagi. Anaknya panitia minta lagi. Pulangnya minta kaki, minta ekor, dan minta semuanya, minta kulit dan sebagainya. Itu sangat rakus sekali. Itu adalah sifat babinya manusia. Itu sifat babinya manusia. Ya. Yang keempat adalah sifat keldai. Allah menjelaskan di surat Luqman ayat 18. Di mana sifat keldai adalah suara bicara yang tidak baik. Bicara yang jelek-jelek. Selalu membicarakan orang. Selalu mencari celahnya manusia. Setiap manusia punya celah. Itulah sifat keldai yang kita miliki. Nah, keempat sifat ini akan terhilangkan dengan kita berkurban. Insya Allah. Dengan kita berkurban, keempat sifatnya akan kehilangan. Di mana sifat babi kita yang rakus akan hilang. Dan sifat kita yang pelit akan hilang. Dan sifat anjing akan hilang. Masya Allah, luar biasa. Ayo kita berkurban. Bahwasanya Allah menjelaskan berkurban di mana dimensi spiritualnya. Bahwasanya Allah menjelaskan di surat 22 ayatnya 34. Allah menjelaskan di surat 22 ayat 34. Disyariatkan pada kamu setiap kamu itu menyembelih hewan kurban. All, berarti setiap jiwa disuruh menyembelih. Namun ada hadis lagi, kalau belum mampu, satu rumah tangga cukup satu. Kalau belum mampu. Tapi kalau kita mampu, ya satu orang, satu kita berkurban. Karena Allah jelaskan di surah Al-Hajj ayat 34, setiap jiwa, bukan setiap keluarga. Namun di hadis yang sahih juga, kalau kita belum mampu, bisa satu rumah dengan satu kurban. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, Allah menjadikan satu informasi di sini. Allah menjelaskan tadi, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila taluka. Belanjakanlah harta kamu jalan Allah, jangan jatuhkan kamu dalam kebinasaan. Di mana belanja kalau infak itu butuh proses. Allah menjelaskan masalul ladzina yunfiquna amwaluhum fi sabilillah. Di mana kalau berinfak ibarat satu biji menjadi 7 tangkai. Satu tangkai ada bercabang dulu, bertunas dulu, berdaun, berbunga, berputih dan berbuah. Namun kalau kurban ini dibayar cash and carry. Maka Allah jelaskan di surah Al-Hajj ayat 32, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang patuh terhadap perintahku dalam melaksanakan kurban ini. Masya Allah, luar biasa. Dalam arti kata, tahun ini kita berkurban, tahun ini juga Allah balas. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana cara pembalasan kurban? Allah membuat sistem ranking. Nanti ada perhitungan amal ranking dalam berkurban. Itu ada rumusan-rumusan dalam Al-Quran.
Bahwasanya sistem ranking kita lihat dulu ada ibu pemulung. Sebelum Covid itu ada ibu pemulung yang sangat miskin berkurban kambing 2. Pada saat itu Pak SBY berkurban sapi berharga 1 miliar. Tapi siapa ranking satunya adalah ibu pemulung itu. Karena hartanya lebih besar daripada apa yang diimpakannya itu. Masya Allah luar biasa. Rumahnya bernilai 1 juta, dia berkurban 3 juta. Maka ibu yang pemulung tadi merupakan ranking 1, jam 1 sudah berkurban, jam 2 Allah balas. Bagaimana cara Allah membalasnya? Allah datangkan menteri perumahan. Wahai ibu, tidak usah di rumah ini lagi, sudah kami siapkan perumahan. Dan Allah datangkan menteri perdagangan, ibu jangan memulung lagi, usaha ibu kami siapkan. Dan Allah datangkan menteri agama. Wahai ibu punya KTP dan KK, ibu ikut haji, umroh, VIP, disambut oleh Raja Arab. Masya Allah, ini luar biasa. Ini ranking 1 dalam berkurban. Maka kurban tahun ini juga Allah balas. Dan Allah menjelaskan juga bahwasanya daging-daging kurban dijelaskan di surah Al-Hajj ayat 37. Dan darahnya itu tidak sampai kepada Allah. Ada yang mengatakan bahwasanya kuku sapi akan datang ke surga, kulit sapi akan datang ke surga, apalagi bulunya akan datang ke surga. Di Al-Quran tidak demikian. Di Al-Quran dijelaskan bahwasanya sesungguhnya daging-daging dan darah sapi ternak itu tidak sampai kepada Allah. Dijelaskan di surah Al-Hajj ayat 37. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Ketakwaan kita. Yang sampai kepada Allah ketakwaan kita. Maka terjadi bahwasanya zaman dulu mengatakan kurban ini adalah kendaraan kita untuk menyeberang ke jembatan Siratal Mustaqim. Bukan sapi itu, tapi kendaraan kita adalah ketakwaan kita. Ketakwaan kita bukan hanya kurban kita, tapi ibadah kita dikumpulkan dengan sebanyak ibadah kita. Maka Allah jelaskan orang-orang yang bertakwa dibuktikan dalam kehidupannya. Apa bukti kehidupan orang-orang bertakwa? Pertama Allah jelaskan walau anal al qura, akan Allah berikan kehidupan yang layak. Dan orang-orang yang bertakwa kita lihat kematiannya. Orang-orang bertakwa dimatikan dengan cara baik. Allah jelaskan di surah An-Nahl 30, 31 dan 32. Dan orang-orang bertakwa di dalam kubur mereka itu mendapatkan suatu fasilitas, mendapatkan suatu kehidupan. Allah menjelaskan Al-Imran 169 170. Dan orang-orang bertakwa nanti Allah katakan bahwasanya nanti pada saat hari tertentu tidak ada di antara kamu melainkan semuanya menuju neraka. Semuanya menuju neraka. Ini menuju neraka, bukan masuk neraka. Menuju neraka. Namun Allah akan selamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang zalim itu berlutut di neraka itu. Dan di surat Az-Zumar Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang bertakwa dijamin oleh Allah tidak akan tersentuh oleh azab api neraka. Masya Allah, ini luar biasa. Ini luar biasa. Ini orang bertakwa tidak akan disentuh oleh api neraka itu. Ini luar biasa. Nah inilah bahwasanya kita akan mendapatkan jaminan dari Allah karena ketakwaan kita. Bukan karena kambing menyeberangkan. Ya, yang menyeberangkan kita adalah ketakwaan kita. Mudah-mudahan dengan khutbah singkat ini kita semua mendapat berkah dari Allah SWT sehingga kita bisa melaksanakan kurban bersama-sama. Insya Allah kita ditumakan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwa ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. 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 Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, bahwasanya kesimpulan khutbah hari ini bahwasanya kita untuk bertakwa kepada Allah SWT dan meyakini ajaran-ajaran Nabi kita dengan kita berselawat kepada Nabi kita. Bukan hanya Nabi Muhammad yang kita kenang, namun yang kita kenang Nabi sebelum-sebelumnya. Yaitu yang kita kenang ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Di mana kesimpulan khutbah hari ini bahwasanya Allah menjelaskan siapapun yang berkurban tahun ini juga Allah akan membalasnya. Namun sebaliknya, siapapun yang tidak berkurban tahun ini dia punya kemampuan dan Allah juga akan membalasnya dengan dia akan dicelakakan oleh Allah. Karena Allah jelaskan, kenapa kamu celaka? Karena kamu ingkar terhadap janji-janji Allah. Maka Allah jelaskan di surat 796, kamu celaka karena kamu dusta terhadap janji-janji Allah. Mudah-mudahan berkan semua. Innallaha malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi taslima. Allahumma fir wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana afri alaina sabra wa saddi aqdamana wa sun alal qawmil kafirin. Ya labiha ya labiha ya labisnul khotimah. Ya Allah, matikan kami semua secara husnul khotimah. Ya Allah, ya kudus Engkau lah yang maha suci. Sucikanlah ibadah kami ya Allah. Sucikanlah ibadah kurban kami ya Allah. Berikanlah cahaya di depan kami, di belakang kami, di kiri kami, di kanan kami, dan berikan cahaya di hati kami. Jadikan kami amal soleh yang Kau ridhoi. Ya Allah ya Ghafur, ampuni dosa kami semua, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلاة الله